Assalamualaikum, Mbah. Hukum tentang benda-benda pusaka dalam Islam seperti apa ya, Mbah? Benda pusaka bisa dikatakan musyrik apabila titik pencerahan, Mbah. Matur suwun. Ente harus bisa bedain atau harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan musyrik. Ente kok nggak tahu musyrik itu apa, keder. Jangankan benda pusaka, nih pecinya Lepi juga bisa bawa musik kan. Iya, betul. Kalau ente pakai ini dianggapnya buat narik rezeki, enteng jodoh. Kok nambah ganteng? Iya. Oh iya, tambah ganteng, Pi. Coba buka deh, Pi. Beda kan? Jangan, Ustaz, jangan. Yang lebar Iya. kan. Jadi kita harus tahu dulu konteks yang disebut dengan musyrik itu Iya. apa, sehingga kita bisa memilah-milah mana benda yang dimasuk musyrik apa enggak. Jadi kemusyrikan itu kembali kepada hati. Sebuah benda kita bisa jadikan sebagai benda-benda musyrik, karena musyrik itu adalah tingkah laku sebenarnya. Macam-macam, bahkan tasbih pun kayak yang biasa buat zikir. Niat, tingkah laku kita itulah perbuatan musyrik. Kalau bendanya mah enggak. Iya. Gitu. Enggak ngefek juga. Enggak. Siap. Gitu ya, tadi siapa yang nanya tuh? Yati. Hah? Yati. Yati. Jadi bagus pertanyaannya juga. Enggak, ini Bang Oh, Levi ini tadi. Agung MDC. Bingung MDC. Tapi kalau ente punya benda pusaka, harus tiap malam Jumat ente kasih makan kopi pahit, Bos, kopi kan, manis, disembah-sembah gitu loh. Nah, Dianggap benar. sumber bencana, sumber kemakmuran dari benda gitu. Nah, itu merupakan perbuatan-perbuatan sama dengan perbuatan orang musyrik. Sehingga dikategorikan perbuatan musyrik gitu. Karena orang musyrik Mekah pada waktu itu mereka seperti itu. Lebih dahsyat kan? Iya. Bahwasanya keberuntungan berasal dari minyak wangi ini. Atau kesialan pun berasal dari minyak wangi ini, bukan kepada Allah lagi. Kalau ente mau makmur pakai minyak wangi ini. Kalau ente mau wangi pakai minyak Nah, wangi. itu bener nggak? Wah, itu benar. Gitu. Itu baru musyrik. Artinya apa musyrik itu? Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi seolah-olah Allah itu ada dua. Allah sebagai pemberi rezeki, ada juga yang bisa memberikan rezeki. Itu musyrik. Allah memberikan keselamatan, ada juga yang bisa memberikan keselamatan selain Allah. Itu musyrik. Menduakan, jadi Allah ada dua. Ahad, pada Allah ahad kan? Pada Allah itu esa. Dan segala sesuatu maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya itu. Allah ma'ala kulli syai'in. Itulah musyrik. Cuma memang kemusyrikan itu erat kaitannya dengan apa ya? Ya makhluk-makhluk gaib. Gitu loh. Ketika ente menjadikan patung sebagai tempat sandaran ente, segala sesuatu lapor ke patung gitu. Itu musyrik. Zaman dulu itu kan dilambangkan patung. Padahal berhala, padahal bukan patung lagi. Benda lain itu bisa sebagai berhala. Gitu. Cuman pada waktu itu berhala. Gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu dihindari. Maaf Pak Ustaz, Amin, ya maaf Allah. sedikit Pak Ustaz. Ini ada yang butuh diluruskan. Dari Nazril Kocak, haha. Pak Ustaz, berarti kalau meyakini uang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan dan lain-lain, berarti musyrik juga. Mohon penjelasannya. Gini, yang disebut dengan musyrik ketika kita meyakini sesuatu, benda lah, ini kan bermain di benda, Iya. di luar dari konteks nih. Minyak wangi diciptakan untuk memberikan wangian. Wangian. Anda berkeyakinan kalau saya pakai minyak wangi ini badan akan wangi, sehingga jadi segar, karena ada aromaterapi. Aromaterapi. Itu ya sah-sah aja, memang itu diciptakan untuk itu, Fungsi. sesuai dengan fungsi. Tapi kalau Anda pakai minyak wangi, kalau saya pakai minyak wangi ini dagangan saya pasti laris. Nggak ada hubungannya minyak wangi sama dagang. Saya jadi ganteng. Iya. Iya. Gitu, nggak ada hubungannya. Sama kayak duit itu mendatangkan kebahagiaan. Ente punya duit 1 miliar, siapa yang nggak bahagia? Siapa yang nggak bahagia punya duit 1 M? Biar bocor kan? Itu bukan musik namanya. Cuman kalau ente meyakini ada tuh duit Soekarno yang melengkung, twing. Iya, udah kayak alisnya Lepi, twing. Bener Pak Ustaz. Iya, Pi, coba alisnya gimana, Pi? Meyakini itu kalau kita pakai, kita pegang, kita taruh, bisa membawa keberuntungan, bisa membawa ini itu baru musyrik. Itu. Padahal itu ya Aduh. karena kertasnya Pi itu. Karena ada lakukan Trik. memang Trik aja itu. Tapi banyak yang tertipu hal-hal kayak gitu. Jadi kalau memang sesuatu itu dibuat, diciptakan sesuai dengan fungsinya, itu bukan musyrik. Saya meyakini kalau minum air ini haus jadi hilang. Bukannya percaya dengan air, karena memang air untuk itu. Makanya bahaya banget kalau mau lupa naruh. Nah, Bisa diambil sama orang berkali-kali kan. Curiga doang, masa curiga. Udah curiga aneh salah. tapi kalau ente menggunakan air di luar dari fungsi air ini bisa membawa kesegaran Iya. bagi yang mandi. Ya memang bisa buat seperti itu. Tapi kalau fungsinya lain, misalnya air ini bisa, yang pokok yang di luar dari fungsi air,
itu baru Tik, bisa kesimpulan musik. dari kata musik sebenarnya sih simpel sih Pak Ustadz. Kita senang dibodohin jadinya. Ya. Ingat musik itu artinya menduakan Allah, mensekutukan Allah. Syarokah dari asal syarokah itu bersekutu. Makanya bahasa Arab itu yang perusahaan itu syarikat disebut. Syarikat itu asalnya dari bahasa Arab. Syirik. Syirik. Orang syirik itu berserikat mereka. Iya. Bergolongan. Nah, syarikat. Itu perusahaan itu syarikat. Itu artinya bersekutu. Gitu. Jadi yang kita bisa coba ambil sebuah kesimpulan yang sederhana seperti itu. Kalau ente meyakini segala sesuatu di luar dari fungsinya, itu bisa mendatangkan kemusyrikan. Bisa mendatangkan kemusyrikan. Gitu. Iya. Ya misalnya, saya punya benda bisa gaya cewek. Bendanya apa? BMW. Ya emang bisa. Bisa orang bisa tertipu. Dia kemana-mana bawa mobil mewah, pakaian mewah, itu mah nggak usah diajarin. Gitu. Walaupun fungsi mobil sebenarnya buat kendaraan, tetapi ada daya tarik tersendiri bagi cewek-cewek matre. Oh iya betul. Iya. Begitu orang turun dari mobil, waduh, langsung dideketin. Cewek matre kan begitu. Ke laut aja. Lagunya Kak, lagunya. Lagu. Jadi Coba Herman bawa motor odong-odong, mana ada yang lirik cewek? ada Kak, kalau dipanggil. Nengok itu bukan lirik. Jadi begitu ya. Kita harus bisa bedain musik. Yang jelas Makin memang. jelas maksudnya. Yang jelas memang hal-hal seperti itu harus kita hindari lah gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim pelajari Islam secara kafah, jangan setengah-setengah. Karena itu perintah dari Allah. Kita harus selalu menuntut ilmu sehingga yang benar itu jelas di mata kita dan yang salah itu bisa jelas, kita paham. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang setengah-setengah dalam beragama. Hari Senin Islam, hari Selasa agamanya yang lain. Iya. Kadang Islam di saat butuh doang, lagi susah, baru dia sholat. Giliran hidup senang, nggak Islam lagi, lupa. Semua karena saya. Iya. Kadang kebanyakan kita seperti itu. Kalau Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menyandarkan hidup kita hanya pada Allah. Apapun itu kita sandarkan kepada Allah. Itulah Islam yang hakiki seperti itu. Oke, Levi, silakan. Ada pertanyaan lain?